Keluarga Jing berkhianat kepada negara. Menyimpan senjata nasional bintang berubah, dengan diam-diam, hadiah di dunia bawah tanah 100 juta. Bunuh sisa-sisa keluarga Jing. Dua nona, bawa tuan muda lari cepat, jangan pernah menoleh ke belakang. Lari cepat. Keluarga Lin berani menyimpan sisa-sisa keluarga Jing. Katakan, dia di mana? Aku lebih baik mati daripada memberitahumu. Kakak kedua, aku akan menggendongmu lari. Adik ketiga, tidak ada gunanya, begini kita semua tidak bisa lari. Adik ketiga, pembunuhan keluarga Lin tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bukan keluarga Lin, bawa adik kedua lari cepat. Dulu Ibu Lin mengangkatku, kebaikannya sangat besar. Kalian menganggapku seperti keluarga sendiri, bagaimana aku bukan keluarga Lin? Kalau kamu keluarga Lin, dengarkan kakak pertama. Kakak pertama, kakak kedua, kalian harus hidup dengan baik. Adik ketiga, Tidak melihat jenazah tuan muda, pasti sudah kabur. Kejar, semoga kita masih sempat. Baiklah, anggap saja dapat target kecil. Dua ibu, aku sangat merindukan kalian. Jingtian menunggu matahari dan bulan bersinar bersama. Saat Phoenix bangkit dari abu, adalah saat darah Phoenix keluarga Jing bangkit. Sebelum itu, harus sabar, keselamatan Daxia ada padamu. Dengan nyawaku, aku berikrar melindungi Jingtian. you. Sampai kapan aku harus sabar? Kakak pertama, kakak kedua. Kalian di mana? 15 tahun lalu, kamu membunuh adik Kedagoku Jingtian. Hari ini aku akan balas dendam, Ketua Lin, kumohon. Ampuni nyawa anjingku ini, ampun, asal kau lepaskan aku. Kekuatan masterku bisa kau gunakan. Membantumu berkuasa. Dulu 42 anggota keluarga Lin memohon ampun padamu. Pernahkah kau berpikir untuk mengampuni mereka? Kakak pertama. Kakak pertama, adik ketiga tidak mati. Benarkah? Meski orangku tidak tahu wajah Jingtian, tapi dari penghalang di Jiangcheng. Sudah terdeteksi Jingtian. Tiba di Jiangcheng, lihat. Sampaikan perintah Yandaral gali sedalam apapun. Harus temukan keberadaan adik ketigaku Jingtian. Ya,
Sampaikan perintah CEO. Kerahkan semua kekuatan Jingyao Group. Fokuskan seluruh kekuatan di Jiangcheng untuk menyelidiki keberadaan adik ketigaku. Begitu ada yang memberikan petunjuk terkait, aku langsung beri hadiah 50 juta. Siap. Uang muka rumah pernikahan sudah cukup belum? King, ambil dulu uang ini. Belakangan banyak orang baik, aku hitung masih kurang 20.000. Uang panai kita sudah cukup. Young Master, akhirnya ketemu. Jingtian, ada kabar baik buatmu. Aku dapat bantuan bisnis dari CEO Ling Group Jingyao. 3 hari lagi tanda tangan kontrak. Hebat King. Bisnismu akhirnya sukses, kita juga bisa cepat menikah. Naika, lu buta miskin bisa saingan sama yang Master Su? Di acara penandatanganan, gue bakal tendang lu di depan umum. Bukannya masih kurang 20.000? Malam ini jangan pulang, minta lebih banyak uang. Tapi sebentar lagi hujan. Gak apa-apa, cari lebih banyak uang, biar cepat nikah sama kamu. Jingtian, makan dulu. Jingtian, tadi itu pacarmu ya? Iya, kami sebentar lagi nikah. Makan-makan, gue bawa blueberry khusus buat lu. Buat kesehatan mata. Xiaogang, selama ini cuma kamu yang paling baik ke aku. Sama-sama orang susah, jangan sungkan. Yang Master, Anda tidak perlu bertahan lagi. Selamat datang kembali, Yang Master. Selama 15 tahun, bawahan diam-diam mengoperasikan, keluarga Jing sudah jadi orang terkaya tersembunyi di Xia. 8 jagoan terhebat sudah bergabung. Tunggu Anda kembali memimpin keluarga Jing. Kalian salah orang, permisi minggir. Young Master, Feng Ling, kerjamu bagus. Tapi begitu identitasku terbongkar, pasti bawa malapetaka. Saatnya belum tepat. Maaf ya, semua sudah lihat, saya cuma orang buta. Mana mungkin yang master kalian? Oh iya. Saya lumayan jago main biola. Mau dengar? 200.000 saja mainkan satu lagu. jangan main. Jangan-jangan saya memang salah orang. Terima kasih, dengan uang ini. Saya bisa pulang lebih awal malam ini. Permisi minggir. Dasar buta. Udah gelap, mau gue anterin pulang? Lupa, orang buta mana bisa lihat gelap atau terang? Mana bisa tahu sudah gelap atau belum? Bos Zhao, bukankah uang perlindunganku baru saja dibayar kemarin? Kemarin yang diminta uang, tapi hari ini ada yang mau kakimu. Serang! Kamu siapa? Bunuh Jia. Aku lihat kamu tidak mau hidup. Kamu siapa sebenarnya? Keluarga Jing. Keluarga Jing meminta keluarga Su menjadi raja di Jiangcheng. Bukan untuk bertindak semaumu, kan? Tuan Feng Ling, kami tidak berani lagi. Tuan jangan ingat kesalahan orang kecil, lepaskan kami. Hidup matimu, jangan memohon padaku. Tuan, ini semua salah paham, anggap saja aku seperti angin. Lepaskan aku, Tuan. Tuan, di kartu bank ini ada 200.000. Aku ingin menghadiahkannya untuk Tuan. Pergi! Jangan sampai aku melihatmu lagi. Tuan muda Tuan, aku hanya kebetulan lewat. SSST. Dengar. Apa? Suara langit dan bumi, suara matahari dan bulan.
Matahari dan bulan bersinar bersama. Feng Ling, saatnya telah tiba. 3 hari lagi. Sambut kepulanganku. Tuan muda. Bawahan Patu. Aku sudah menyuruh orang mematahkan kakinya. Kalau sekarang pulang, dia harus merangkap pulang. Jijik? Kok sudah pulang? Tidak ada suara sedikit pun, bikin kaget. Kukira kamu sedang istirahat. Jadi tidak berani mengganggu. King, karirmu mulai melesat. Aku sangat senang, jadi aku beli. Ayam bakar favoritmu. Ayo kita pergi merayakan. Masih hangat, cepat makan. Nanti kalau sudah dingin, tidak enak lagi. Ah, sudah. Cerewet sekali. Ayo pergi. King, hari ini ada orang baik hati. Memberiku 200.000. Beneran? Ah, tentu saja beneran. Uang mahar kita. Kok hari ini kikuk sekali? Belum bersih-bersih? Oh, Kasih uangnya. kartu. Tunggu. Hari ini aku senang. Gimana kalau kamu mainkan satu lagu? Beri aku semangat. Baik. Kenapa kamu mematikan lampu? Nyalakan lampnya. Kamu buta ya? Aku tidak buta. Keluar. Jangan sembunyi. Jangan nakut-nakutin aku. Aku penakut. Jingtian, Ibu. aku belum menikahkan putriku denganmu. Apa kamu berencana membuatnya hidup seperti kamu? Hidup dalam kegelapan? Sepertinya janji pernikahan 15 tahun lalu denganmu. Harus aku pertimbangkan kembali. Tidak, Ibu, kamu salah paham. Aku tadi mendengar ada orang lain masuk rumah. Aku khawatir King gak bahaya. Maksudmu, mata kami sama-sama tidak berguna seperti kamu? Benar, selalu berlebihan. Rumah ini tidak besar. Kalau ada orang lain pasti aku akan berteriak, lagi pula. Bahkan jika King menghadapi bahaya. Apa yang bisa kamu lakukan dengan keadaanmu seperti ini? Aku bisa melindunginya. Dengan kemampuanmu? Waktu suamiku menyelamatkanmu dulu. Kamu sudah berhutang nyawa pada keluarga Liu. Jadi apapun bahaya yang dihadapi King di masa depan, kamu harus menyelamatkannya. Bahkan jika King butuh jantung baru, kamu harus memberikan jantungmu, mengerti? Ibu, aku mengerti, ini adalah tanggung jawabku sebagai calon suami King. Bagus, kata-katamu bagus. Dalam pertemuan penandatanganan 3 hari lagi, aku Liu King juga tidak akan mengecewakanmu. Halo. Coba lihat video yang aku kirim. Ya, adik ketiga. Benar, dan aku juga menemukan tunangannya Liu King. Adalah bintang bisnis baru yang didukung grupmu. Seseorang beritahu dalam kontrak 3 hari lagi. Tunangan Liu King harus hadir. Ya, Adik ketiga, kamu harus datang. Aku akan memberikan segalanya padamu. Wah putriku lihat, cantik sekali, hahaha. wah, Nona Liu, kamu sangat berbakat di usia muda.
Di usia muda sudah mendapat dukungan dari grup Jing. Di masa depan pasti cerah, aku menghormatimu dengan segelas. Belum tentu. Ku dengar CEO Lin dari grup Jing Yao akan mentransfer 99% sahamnya ke seseorang yang misterius dalam pesta nanti. Ini baru namanya sukses di usia muda. Benarkah? Young Master Su. Akhirnya Young Master Su datang. Orang ini berani mengancamku tadi. Aku sangat ketakutan. Ah, tidak berani. Lalu bagaimana dengan kontrak bernilai puluhan juta yang didapat keluarga Liu? Itu semua berkat Yang Master Su. Mengingat hubungan antara CEO Lin dan Yang Master Su, siapapun yang memimpin grup Jing Yao di masa depan pasti harus menghormati Young Master Su. Sudah jelas? Mengenai masalah kontrak, ada yang masih ragu? Aku punya pertanyaan. Akhirnya pertunjukan yang ditunggu-tunggu dimulai. Maaf mengganggu, boleh tanya. Apakah ini pertemuan kontrak grup Jing Yao? Ini, aku belum pernah lihat ada bos di Jiangcheng yang tunanetra. Wah, aku rasa ada yang sedang tidak enak badan. Mungkin dia tukang pijat tunanetra yang diundang. Wahaha, jangan asal bicara. Ini menantu keluarga Liu. Dia dan Nona Liu bisa dibilang teman sejak kecil. Katanya dia terus menabung untuk beli rumah. Mungkin hari ini akan melamar langsung, menambah kebahagiaan. Kamu ngomong apa sih? Memalukan sekali. Siapa yang teman sejak kecil dengannya? Sanggu. Jing Tian. Aku di sini. King. King, maaf ya, aku terlambat. Pertemuan kontrak belum mulai kan? Hari ini kamulah bintang utamanya. Mana mungkin kami mulai tanpa kehadiranmu? Ini. Berdiri bengong saja ngapain? Ini Yang Master Su yang membantu King. Mendapatkan kontrak. Oh. Yang masuk. Aduh, membangkak. Membangkaklah, bodoh. Oh. Terima kasih Yang Master Su. Jeng. Hari ini hari bahagia King. Jangan-jangan kamu datang dengan tangan kosong? Masa sih, Bu? King, ini untukmu. Hanya tertulis namamu di sini. Ini bismillah ya untukmu. Para hadirin, acara kontrak akan segera dimulai. Mari kita persilakan Nona Liu King naik ke panggung. Sertifikat properti ini akan kusimpan dulu. Oh ya, di hari bahagia ini, kamu temani aku dengan musik. Baiklah. Selamat datang di acara ini. Sebelum acara kontrak dimulai, aku ingin berterima kasih pada seseorang. Dia bukan hanya orang penting dalam hidupku, tapi juga kekasihku. Tanpa dia, tak akan ada acara kontrak ini. Lewat kesempatan ini, aku ingin umumkan pertunangan kami. Jadi ini kejutan yang selalu King bicarakan. Lihatlah sikapnya, dapat untung sedikit langsung sombong. Baiklah, sekarang izinkan aku dengan hikmat memperkenalkan calon suamiku. Dia adalah Tuan Muda Su Kuncun. Tuan Su, terima kasih. Tenang, seperti yang kukatakan, ini baru langkah pertama. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita kelas atas. Seperti Lin Menghan. King, apa kamu salah orang? Yang salah justru kamu si buta ini. Sejak aku memulai usaha, Tuan Su yang selalu membantu. Tanpa dia, takkan ada acara kontrak ini. Kalau bukan dia orang pentingku, lalu siapa lagi? Lalu aku? Kau kira dengan menerima propertimu, aku akan menikah denganmu? Lalu. Saya Len. Barang gratis begini, ngapain ditolak? Tentu saja aku cuma mau mempermainkanmu si buta ini. Haha, ku kabarkan mulai hari ini. Kita berdua putus hubungan. Menjerti? Kenapa, Liu King? Aku merawatmu 15 tahun. 15 tahun ini aku bekerja keras siang malam untukmu. Semua penghasilanku kuberikan padamu. Segala pengorbananku. Masih kalah dengan kontrak dari orang luar? Jing Tian, dasar pengkhianat. Dulu kalau bukan keluarga Liu yang menyelamatkanmu, kau takkan bisa hidup sampai sekarang. Kau berhutang pada keluarga Liu. Merawat King sudah kewajibanmu, bukan? Seekor anjing seumur hidup bisa dapat 10 juta. Dasar tidak tahu terima kasih, sekarang malah balik tuduh. Ku beritahu, kau berhutang nyawa pada keluarga Liu. Aku mau kamu bagaimana, kamu harus menurut. Kalian benar-benar keterlaluan,
menindas orang buta. Si tukang antar makanan busuk. Orang seperti kalian harusnya bisa menutup mulut busuk itu. Kalau tidak, jangan sampai nyawamu melayang. Kamu Zhou Gang. Sudah, hubunganku dengan keluarga Liu sudah berakhir. Aku pergi. Tidak boleh, aku ingin kau menjual hatimu, menjual ginjalmu. Beranika kau? Baik. Kalau begitu, seperti yang kalian inginkan, ambil saja hatiku. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Liu. Kalian benar-benar keterlaluan, ikut campur urusan orang. Zhou Gang. Bibi, Jingtian ini setuju dengan begitu mudahnya. Di depan umum seperti ini. Seolah-olah kami memaksanya mati. Benar kan? Tanda tangani surat pernyataan ini. Su Xiao memang bijaksana. Su Xiao, hitam di atas putih ini. Jingtian kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana kalau aku jadi orang baik sekali ini? Bacakan untuknya. Wah, King. Kamu memang sangat baik hati. Aku sangat mencintaimu. Hahaha, ayo. Dengarkan baik-baik, aku Jingtian. Dengan ini menyumbangkan organ tubuhku kepada keluarga Liu. Semua konsekuensi ditanggung sendiri. Liu Qingqing, kupikir aku telah memberikan segalanya untukmu. Untuk mendapatkan hatimu. Tapi tidak kusangka kau menginginkan nyawaku. Jangan asal tuduh, nyawamu berharga berapa? Tanda tangani ini, kita tidak saling berhutang lagi. Baik. Aku tanda tangani. Pak Ling, Ajik Mujia. Apa? Sebaiknya Anda segera melihatnya. Cepat, cepat, cepat. Wah. Lega sekali. Hei kalian, kalian tidak punya hukum lagi? Hukum. Akilah hukumnya. Zhou Gang. Jika ada masalah, hadapi aku, jangan ganggu temanku. Lepaskan dia. Siapa kau ini? Zhou Gang. Angkat Jia. Zhou Gang. Sukun. Sukun? Zhou Gang mana? Si buta busuk. Aku sudah membunuhnya. Sekarang giliranmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan pergi. Kau seharusnya sudah mati lama. Bukankah kau ingin membayar nyawa keluarga Liu? Sekarang, cabutlah jantungmu sendiri. Jengga? Mulai sekarang, aku dan keluarga Liu tidak saling berhutang. Bawa Sukun, eksekusi di tempat. Suara langit dan bumi, gema matahari dan bulan. Jingtian, kau siap? Siapa yang berani? Kau benar-benar tidak tahu aturan. Berani membunuh di wilayahku. Jangan salah paham. Sampah ini bunuh diri sendiri. Maaf. Kau terror permadanamo. Asyik ngobrol sama kamu, lupa sama nona cantik di samping. Boleh kenalan? Wajar kalau malu, pertama kali canggung, kedua kali akrab. Tapi lihat gaya kamu, sepertinya. CEO baru Jingyao Group, ya? Ching. Sini, sapa dua bos ini. Halo, Bos Lin. Adik ketiga mana mungkin jatuh cinta pada wanita sepertimu? Di mana tunanganmu? Wah, kabarnya cepat sekali menyebar. Seluruh Jiangcheng sudah tahu kita bertunangan. Kau, Hianat, tidak ada ketulusan. Kutanya, di mana Jingtian? Dia itu, yang terbaring itu. Apa? Dua orang, kalian tidak tahu. Jingtian ini mengacau acara. Menculik gadis, tidak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Benar.
Keluarga Liu baik hati merawatnya 15 tahun. Diberi makan enak, tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Tapi dia tidak tahu terima kasih. Untuk memaksa King sampai ancam bunuh diri. Ibu, dosa apa kita di kehidupan sebelumnya? Sampai dapat begini. Jengga, kita yang korban di sini. Semua yang hadir bisa jadi saksi. Benar kan? Tuan Su, Jingtian ini melukai diri sendiri. Benar kan? Melukai diri sendiri. Cukup. Kau tahu tidak, Jingtian itu adikku. Dia bunuh diri, tidak ada hubungannya dengan kami. Masih berani membantah? Pasti kalian yang memaksanya mati. Kakak, cepat ke sini. Adik ketiga, aku dan kakak sudah mencarimu bertahun-tahun. Akhirnya menemukanmu. Kali ini kita akan bersama selamanya. Tidak akan terpisah lagi. Knock. Ibu, Melihatmu tumbuh dengan baik, ibu sangat bahagia. anak ini tidak berbakti, melukai diri sendiri, melanggar janji. Silakan hukum aku. Selama 15 tahun ini, kau mengalami penderitaan dan merasakan kesengsaraan dunia. Tetap berhati baik dan berhasil mengaktifkan bintang berubah, bisa membantumu terlahir kembali dan tak terkalahkan di dunia. Kalian siapa? Aku Lim Mengyao. Aku Menghan. Kakak. Kakak kedua. Tuhan berbelas kasih, tidak tega memisahkan kita bertiga. Adik ketiga, kau benar-benar sembuh. Bahkan matamu sudah sembuh. Sembuh. Mulai sekarang, kita tidak akan terpisah lagi. Hanya sihir saja. Selanjutnya, kita selesaikan semuanya. Hah, menyelesaikan apa? Dia sudah menandatangani kontrak donor organ. Tapi kau menggunakan sihir untuk menipu. Adikku berbakat luar biasa. Terlahir kembali, kalian orang biasa tidak akan mengerti. Kenapa tidak bilang dia adalah dewa tertinggi? Hahaha. Kau. Adikku sudah bekerja keras untuk keluarga Liu. Tapi kalian menganggap donor organ itu hal yang wajar. Hahaha, Tuan Lin. Jingtian sudah terlahir kembali. Selamat. Ini kebahagiaan ganda. Kontrak bisa dilanjutkan. Hahaha. Selama ini, tahukah kalian? Kenapa perusahaan kita bernama Grup Jingyao? Selama ini, aku tidak hanya memikirkannya, tapi juga mencintainya. Sejak aku mendirikan perusahaan ini, segalanya miliknya. Hari ini aku dengan bangga mengumumkan, Presiden baru Grup Jingyao. Pemilik 99% saham adalah adikku, Jingtian. Apa ini? Kontrak ini, mau diapakan? Ini. Jingtian, nyawamu diselamatkan oleh kami ibu dan anak. Harus bagaimana? Kamu tahu kan? Kepada Jingtian, kamu sudah masuk keluarga Liu. Selamanya jadi anjing keluarga Liu. Kontrak ini harus diberikan kepada siapa? Sudah jelas di hati kan? Baik, kalau begitu, aku akan penuhi keinginan kalian. Hahaha,
Masih ada hati nurani juga. Kamu, Kalian bilang aku tidak ada hubungan dengan keluarga Liu. Lalu buat apa ikut campur? Jing Tian, jangan kira kuasai Jing Yao. Bisa semena-mena. Aku beritahu. Selama masih ada aku Sukun, perusahaanmu pasti jadi milikku. siapa yang izinkan bicara seperti itu pada adikku? Berani mukul aku? Mukul lagi kenapa? Kamu, kalian. Kalian tunggu saja. Hari ini minum anggur kemenangan, tekad belum tercapai takkan berhenti. Tuan, apa yang membuat begitu senang? Penerus sudah kembali. Di acara kontrak hari ini. Maksudmu keturunan keluarga Jing yang hilang bertahun-tahun? Bukankah itu pengkhianat negara? Buat apa pusing? Beberapa tahun ini. Di bawah lindungan Tuan Fengling. Aku bisa jadi penguasa di Jiangcheng. Sekarang penerus kembali. Aku akan jadi sangat sukses. Hahaha. Halo ayah, aku dipukul orang. Apa? Panggil duo setan Jepang. Siap? Berani macam-macam di depan orang berkuasa. Kelihatannya kamu memang cari mati. Nona cantik. Sudah dipukul, sudah dimaki. Aku belum tahu namamu. Kamu pantas tahu? Aku memang tidak pantas, tapi nanti duo setan Jepang datang. Saat mereka tanya, sepertinya sudah terlambat. Duo setan Jepang, pembunuh bayaran mematikan. Tapi benar-benar duo setan Jepang? Dulu Jenderal Perkasa Lin Mengyao. Bertarung dengan mereka sehari semalam. Baru bisa usir mereka dari Daxia. Sukun, kamu benar-benar sampah Daxia. Jepang dan Daxia punya permusuhan tak terdamaikan. Kamu malah bersekongkol dengan mereka. Jangan bicara begitu dong. Kita semua tolong-menolong saja. Hei, tangkap Jia. Hukum mati di tempat. Akhirnya kalian datang. Aku kangen sekali. Lin Mengyao, kita bertemu lagi. Adik ketiga, kali ini biar aku yang melindungimu. Dua setan dari timur, aku bisa mengusirmu sekali. Benar kalian Menjiao? Kamu tidak berubah sama sekali, Lin. Lin Mengyao, dia adalah ahli pedang keluarga Lin. Jenderal Perkasa Kota Jiangcheng, Lin Mengyao. Dia benar-benar Lin Mengyao? Lin Mengyao, si sampah ini. Bagaimana bisa ada dua kakak perempuan yang begitu hebat? Tak kusangka kakak perempuanku adalah Jenderal Perkasa. Jenderal Perkasa apa? Hanya nama palsu saja. Untuk menghadapimu, aku sendiri sudah cukup, sampah lemah seperti kamu. Berkelahi 1 lawan 1 denganku? Tidak pantas. Kakak, hati-hati. Kakak. Kalian ternyata curang. Ada pepatah kuno di negerimu, dalam perang, segala tipu muslihat diperbolehkan. Kakak, kamu tidak apa-apa? Jangan bertarung lagi. 15 tahun, aku menunggu 15 tahun untuk adik ketigaku. Hari ini, aku akan melindungi Daxia, melindungi adik ketigaku. Baik, kalau begitu, matilah. Tingkat Maha Agung. Tidak baik, tingkat Maha Agung terlalu kuat. Aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Adik ketiga. Bahkan jika mati, kita akan mati bersama. Tenanglah kakak, selama aku ada, aku tidak akan membiarkan kalian dipermalukan. Sungguh indah persaudaraan kalian. Sampah, kami memberimu makan, minum, merawatmu. Lebih baik memelihara anjing, bawa mereka pergi. Ayah, akhirnya kau datang, ayah. Dua orang yang hampir mati, seorang gadis lemah tak berdaya. Apa mereka bisa mengacaukan segalanya? Ayah,
Dengan ayah, macan gunung kota Jiangcheng di sini, aku bisa berbuat semaunya. Tunggu, siapa yang memulai, dialah yang harus bertanggung jawab. Bukankah dia hanya sampah? Bunuh saja. Dengan begitu, kau bisa sah menjadi CEO grup Jingyao. Saat itu, keluarga Su akan menguasai kota Jiangcheng, tinggal menunggu waktu. Untuk kedua gadis ini, kita berdua bisa berbagi, satu untukmu, satu untukku. Ayah, kau benar-benar ayah terbaik. Tunggu apa lagi? Serang! Gadis ini gila. Bukan Margalin, apa yang kau tertawakan? Kau sakit ya? Ahli pedang keluarga Lin terkenal di mana-mana, jangan bilang kau belum pernah dengar. Siapa yang mau mati, silahkan coba. Banyak gaya, siapa yang kau takuti? Ayah, gadis ini sudah membuatku kehilangan minat padanya. Lebih baik kita bunuh dia, kita berdua bisa berbagi yang satunya. Bukankah itu indah? Benar-benar ayah yang hebat punya anak yang hebat, pantas jadi anakku. Anak buah, bunuh dia. Aku akan memberimu 10 juta. Serang mereka. Kakak kedua, hati-hati. Adik kedua, setelah bertahun-tahun, ilmu bela dirimu masih sama hebatnya. Apa yang kau lakukan? Keluarga Su melukai kakakku dan memaksa adikku, pantas dihukum mati. Jangan mendekat. Kakak kedua, Wah, adik kecil cukup berani ya, jangan-jangan. Dua sesepuh Xuan Ming bawahan Dewa Feng Ling? Dua sesepuh Xuan Ming, peringkat 3 besar di dunia persilatan, jika bekerja sama tak terkalahkan. Hari ini, meski saudari Lin punya 3 kepala 6 lengan, mungkin takkan bisa lolos dari bencana ini, kecuali Sang Maha Agung yang legendaris muncul, baru bisa terhindar dari bahaya. Wah, dua sesepuh, angin apa yang membawa kalian kemari? Dua sesepuh, kalian begitu sibuk mendapat petunjuk Dewa Feng Ling, tinggal di Gunung Naga Harimau untuk bertapa. Andai tahu kalian datang, sudah kukirim jet pribadi menjemput. Benar. Hari ini, bahkan urusan sebesar langit pun harus ditunda. Kami mendapat perintah dari Dewa Feng Ling. Matahari dan bulan bersinar bersama, 3 bintang tinggi. Kami sengaja datang untuk menyambut kepulangan Tuan Muda. Ternyata keturunan keluarga Jing yang membawa senjata pusaka negara. Bintang berubah masih hidup. Hari ini bertemu banyak pendekar dunia. Sudah merasa tidak sia-sia datang, tapi tak disangka. Bahkan beruntung bisa melihat keagungan Tuan Muda. Dasar kurang ajar. Tahu Tuan Muda datang, masih berani berbuat onar di sini. Mengganggu kesenangan Tuan Muda, berani tanggung jawab? Dua sesepuh. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Itu semua ulah 3 orang nekat itu. Benar dua sesepuh. Diala Lin Menghan memanfaatkan wilayahnya untuk bertindak semena-mena. Tuan Gang Ku Ching adalah bintang bisnis masa kini. Jia Semburu, senaknya merobek kontrak. Jangan pikir punya sedikit uang bisa semena-mena. Ku beritahu, hanya dengan sekali jentik, aku bisa menghancurkan grup Jingyao. Musnah tak bersisa. Kuumumkan mulai hari ini. Grup Jingyao lenyap dari Dacia. Semua hartanya menjadi milik keluarga Su. Apa? Terima kasih dua sesepuh. Dan dia mengandalkan dirinya sebagai jenderal perkotaan Jiangcheng. Membunuh orang tak bersalah tanpa alasan jelas. Membunuh 2 iblis dongeng peliharaanku. Lalu menuduhku pengkhianat negara, ingin menghabisi keluarga Su. Kasihan usaha 5 generasi keluarga Su. Dihancurkan oleh omong kosong anak kecil. Hampir hancur berantakan, wahai kedua sesepuh. Keluarga Su kami dihormati berkat dukungan dari Tuan Feng Ling. Setia tanpa pamrih. Mohon bela keluarga kami. Sungguh tak masuk akal. Lin Mengyao, kau sangat angkuh. Mengandalkan pengalaman berperang, berani membunuh orang tak bersalah. Hari ini aku akan menghancurkan tulang dan menghilangkan nyawamu. Xua minggir Lao, sia-sia kalian hidup sesantai tahun. Bisa-bisanya menuduh orang baik. Buta mata hati. Orang yang sebentar lagi mati, terserah apa yang kau katakan. Kedua sesepuh, meski saudari Lin pantas mati. Tapi yang lebih layak dihukum adalah si sampah ini. Benar. Jalah sumber segala kejahatan, dalang dari semua kekacauan ini. Jing Tian. Kedua sesepuh, kalian belum tahu. Aku dan tunanganku King adalah pasangan yang saling mencinta sejak kecil. Si sampah Jing Tian ini, dia makan dan tinggal di keluarga Liu, tapi malah ingin merebut kekasihku. Membuat aku ditipu. Benar sekali. Meski keluarga Liu miskin, tapi kami selalu berbuat baik.
Untuk menghidupinya, kami makan seadanya. Tapi dia tidak pernah bekerja, hanya bermalas-malasan. Bahkan setiap hari memukuli kami. Kami berbuat baik, ingin menyelamatkan nyawa orang. Lebih mulia dari membangun pagoda 7 tingkat. Kami tak menyesal. Lihatlah putraku. Tampak tenang, tapi hatinya sangat rapuh. Nak, menangislah jika ingin. Hari ini, Suan Ming Erlao pasti akan membela keadilan untuk keluarga Liu. Awalnya ingin mengumumkan pernikahan dengan keluarga Su di pertemuan. Untuk lepas dari sampah ini. Tapi siapa sangka, si serigala ini malah memaksa dengan ancaman bunuh diri dan sihir. Kata orang bijak, nyawa bayar nyawa, itu sudah kodrat. Dosamu menumpuk, sia-sia kau hidup. Elder Xuan, hamba dengar kabar, jurus kilatmu bisa mengiris daging dan tulang, tak ada tandingannya di dunia. Hamba berani meminta untuk menyaksikannya. Menghukum mati si sampah Jingtian di tempat. Membasmi kejahatan, mengiris daging dan tulang. Bagus. Hari ini aku akan bertindak atas nama langit. Piunio. Kakek, tahukah kau siapa dia? Mayat hidup yang sebentar mati. Orang tua buta mata hati. Dialah tuan muda yang kalian tunggu-tunggu. Apa? Pria ini adalah keturunan keluarga Jing? Tuan muda yang dicari Tuan Feng Ling selama 15 tahun? Dia? Bagaimana dia tahu identitas asliku? Sobat, mainkan peranmu baik-baik. Ini satu-satunya kesempatanmu selamat. Kau tukang antar makanan. Kenapa dulu aku tidak menendangmu sampai mati? Menyesatkan orang dengan kata-kata. Cuma pria ini, mana mungkin dia adalah tuan muda? Gak mungkin. Aku sudah membesarkan pria ini 15 tahun. Aku paling tahu kelakuannya. Mana mungkin dia tuan muda? Dia kan buta. Mana mungkin? Bisa disamakan dengan tuan muda yang termasyhur. Kurir makanan ini benar-benar kurang ajar. Orang tua tolol, kalian buta mata. Jangan-jangan gak kenal benda ini? Ini kan Xing Chenbian, kabarnya orang yang sangat berbakat. Bisa memanggil kekuatan penuh Xing Chenbian, Sang Maha Agung. Marganya Jing dan pakai Xing Chenbian. Jangan-jangan dia beneran tuan muda keluarga Jing. Bapak Ibu. Pria Jingtian ini, mana mungkin punya Xing Chenbian? Itu pasti palsu. Xing Chenbian adalah senjata pusaka negara, tiada duanya. Semua pengrajin handal di dunia nggak bisa menirunya. Ini senjata kuno, dihadiahkan kaisar kepada keluarga Jing. Lalu diwariskan turun-temurun, tapi difitnah orang jahat. Keluarga Jing dibasmi, keluarga Su kalian benar-benar tolol. Kalau benda ini palsu, mana mungkin Jingtian kita bisa terlahir kembali? Bapak Ibu, aku tahu, benda ini asli. Tapi orangnya pasti palsu. 15 tahun lalu, Tuan muda menerobos kepungan, selamat dari situasi sulit, Xing Chenbian ini. Kemungkinan Jingtian cuma nemuin. Lalu sengaja berpura-pura jadi orang keluarga Jing. Masa? Darah daging keluarga mana aja aku mau akuin? Zhougang. Dasar kurang ajar berani bohongi aku. Hari ini bapak antarmu ke alam baka. Kalian mau apa sih? Mau apa? Ini yang mau aku tanya. Aktingmu bagus, bocah. Semua orang keluarga Jing. Yang lama pakai Xing Chenbian, walau cuma ngerti dikit. Tubuhnya akan ada kekuatan Sang Maha Agung. Tapi dari tubuhmu, aku nggak cium kekuatan sama sekali. Kayak mayat hidup aja. Udah nggak bisa acting lagi? Keita Huangkom. Untung bapak ibu jeli. Kalau nggak, semua orang di sini dibohongin sama dua pria ini. Satu kurir makanan, satu penghibur jalanan. Emang sekeluarga sama-sama penipu. Bapak ibu, orang ini nggak hormat, mulutnya penuh kebohongan. Harusnya Dai Piuna. Piunio. Kalian bodoh dan picik. Jingtian baru aja terlahir kembali. Ya belum ada kekuatan. Masih berani lancang? Bapak antarmu pergi. Zhougang. Mata yang tajam, terima kasih atas kebijaksanaan kalian berdua. Bagaimana seharusnya kita menangani orang-orang ini? Su Shao, kau begitu pintar. Kenapa bertanya sesuatu yang sudah kau ketahui? Tentu saja keluarga ini harus tetap utuh. King, kita benar-benar saling memahami. Pasangan yang sempurna, seperti dibuat oleh langit dan bumi.
Hari ini kita berada di sini. Jangan harap bisa menyakiti adikku. Betapa menggerukan persaudaraan kalian, sayangnya. Kalian tidak akan bertemu lagi, hahaha. 18 jurus pedang keluarga Lin, siap mati demi kemenangan. Dengan jurus ini, pasti akan berakhir di alam baka. Hari ini, saudari Lin akan membayar dengan nyawa. Melindungi Jing Tian sampai mati. Bagus, sudah lama tidak melihat jurus ini, sayangnya. Keluarga pedang Lin hanyalah ilmu palsu belaka. Kakak, adik. Aduh, Wah, adik kecil, kenapa senjata penyelamatmu hilang? Datanglah, kami akan membiarkanmu hidup, tapi dari kalian bertiga. Hanya satu yang bisa hidup. tidak. Kakak, adik, aku tidak layak untuk ini. Adik, kami mencarimu selama 15 tahun. Hari ini kita tidak bisa hidup bersama. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Adik, dulu kau rela mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kami. Sekarang giliran kami membalasmu. Dua gadis bodoh, pantaskah mati untuk seorang tunanetra? Lebih baik biarkan Jing Tian menderita. Dia mati, semua bahagia. Semua yang hadir di sini bisa membela kalian. Begini saja, kalian berdua memohon padaku, sujud beberapa kali. Lalu, temani kami ayah dan anak beberapa malam, aku jamin kalian tidak mati. Bahkan bisa membuat kalian nyaman. Kami berdua bahkan sebagai hantu tidak akan membiarkanmu. Sayang sekali, gadis cantik ini harus pergi ke neraka. Kau juga seorang pendekar, berikan dirimu kehormatan. Membunuhmu hanya akan mengotori tangan kami. Lebih baik bunuh diri saja. Keluarga pedang Lin ternyata hanya begini, membunuhmu. Akan memalukan jika tersiar. Bunuh diri saja, 2 nyawa untuk 1, ini transaksi yang menguntungkan. Serang aku saja, jangan sakiti keluargaku. Sampa, kapan kau berhak bicara? Aku beri kalian kesempatan terakhir. Maukah kalian melayani kami ayah dan anak untuk tidur? Tidak tahu terima kasih. Berani sekali, kalian berdua bisa pergi dengan tenang, ada kami di sini. Tak ada yang bisa melukai Jing Tian sedikit pun. Aku tidak pernah menepati janji. Jangan, jangan. Adik ketiga, kami pergi dulu. Di masa depan, rawat dirimu dengan baik. Aku, Lin Menghan, tak menyesal sedikit pun. Jika ada kehidupan berikutnya, aku tak ingin menjadi keluargamu. Aku ingin menjadi istri sahmu. Jing Tian, maukah kamu? Aku mau, aku mau. Adik ketiga, jaga dirimu baik-baik. Matahari dan bulan bersinar bersama saat ini, Tuan Muda telah kembali. Pergi. Matahari dan bulan bersinar, bintang-bintang berubah, anakku Jing Tian. Kau adalah langit itu sendiri. Ini apa yang terjadi? Apakah benar Yang Maha Kuasa menampakkan diri? Ini mustahil. Jangan takut pada balasan perubahan bintang. Dalam beberapa menit, perubahan bintang akan menghancurkan organ dalamnya. Sangat disayangkan, bagian tubuh si sampah ini belum sempat dijual, sudah akan hancur lebur. Adik ketiga, jangan. Adik ketiga, aku tak mau kau mati. Tenang saja, aku adalah langit itu sendiri. Orang yang akan mati, omong kosong apalagi ini? Dua sesepuh Suaning, kalian berdua penuh dosa, membunuh tanpa belas kasihan. Hari ini aku akan menghancurkan kalian berdua. Ada keberatan? Anak kecil, kau mungkin belum tahu, kami berdua telah melampaui alam Youming. Kami berdua abadi. Untuk mati, langit sendiri yang harus melakukannya. Baik. Maka hari ini langit akan menuntutmu. Omong kosong. Hari ini akan kuperlihatkan padamu kemampuan sesungguhnya.
Dua sesepuh Xuanming akan menggunakan seluruh ilmu seumur hidupnya. Celaka. Satu jurus ini bisa menelan langit dan bintang. Kita semua mungkin akan mati tanpa kuburan. Telepak Xuanma. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Hanya dengan kibasan tangan. Telapak Xuanming lenyap tanpa bekas. Ilmu seadanya berani disebut ilmu seumur hidup? Sepertinya daftar pendekar perlu diubah. Bicara seenaknya. Kau hanya beruntung saja. Jika dua sesepuh mengeluarkan 3 jurus lagi, kau pasti akan hancur lebur. Bukan cuma 3 jurus, 300 jurus pun tak akan melukai sehelai bulu pun dariku. Bagaimana mungkin? Apakah dia benar-benar? Dua sesepuh, aku tahu kalian berdua baik hati. Pasti tidak tega membunuh orang tak bersalah, dua sesepuh. Cepat bertindaklah, tidak mungkin. Dia Marga Jing, apakah dia benar-benar? Petir langit dan api neraka. Dua sesepuh. Elder Xian. Aku hanya menggunakan 10% kekuatan, tulang paras saja. Dasar kau kecil yang lucu. Elder Xuanming, karena status, tidak membunuh sembarangan. Kau malah menyerang diam-diam. Membunuh orang diam-diam. Kau. Para pahlawan semua. Sampah ini membunuh sembarangan, menyesatkan dengan omong kosong. Hari ini Sukun akan menegakkan keadilan. Ya, keluarga Su, sekali jadi Buddha. Selamanya jadi Buddha, hari ini. Pasti akan membela dua sesepuh. Menentat Catalan. Serang. Siapa yang berani berbuat onar di sini? Fengling, jika kau tidak segera datang, keluarga Su akan punah. Tuan Fengling, dua Elder Xuanming bawahanmu. Diserang diam-diam oleh orang ini, situasinya tidak baik, mohon Tuan. Menegakin Catalan, Tuan Fengling. Keluarga Su bersumpah membela kehormatanmu. Bunuh sampah itu sampai habis. Bekerja untukku. Ya, Kalau begitu aku harus memberimu hadiah. Tuan, kenapa ini? Hormat pada pangeran muda. Aku berbicara denganmu melalui ruang hampa. Meski aku sudah bangkit, tapi fitnah keluarga Jing belum terungkap. Jika identitasku dibuka sembarangan, hanya akan membuat saudariku dalam bahaya. Hormat pada Tuan. Tuan Fengling, apakah kau salah? Sampah ini hanya anak angkatku. Orang buta busuk, apa haknya disebut Tuan olehmu? Apa, aku bekerja harus diajari olehmu? Hari ini semua yang hadir, semua yang tidak menghormati Tuan, akan dihukum berat, tunggu keputusan Tuan. Selesai. Semua karena kau, bajingan. Apa hubungannya dengan King King? Aku beritahu kau, keluarga Liu mengatur jebakan ini untuk menangkapmu. King King jangan menangis, keberuntungan kita datang. Jing Tian, dipanggil Tuan oleh Fengling. Pasti bernilai tinggi, sekarang, dia masih menantu keluarga Liu. Kamu penuhi janji naik ke dengannya. Iya, aku tunangannya, adik ketiga. Apa aku tidak sedang bermimpi? Adik ketiga, kamu lagi yang menyelamatkan kami, ya? Mulai sekarang, kita tidak akan terpisah selamanya. Sudah sembuh, tidak sakit sama sekali. Adik ketiga, ini jurus apa yang kamu pakai? Jing Tian, aku sudah putuskan, aku setuju. Menantu baik, jangan pura-pura, aku tahu di hatimu. Masih ada King King. Cepat lakukan pernikahan dengan King King. Apa? Kamu lupa siapa yang menyelamatkanmu? Lebih baik kamu cepat dengan King King. Lakukan pernikahan. 15 tahun ini, aku di keluarga Liu tunduk dan mengalah. Hari ini kurembut jantungmu, tidak ada lagi hubungan dengan keluargamu. Bicara apa tentang pernikahan? Pengawal. Sita harta ibu anak Liu, ayah anak Su. Masukkan penjara, tunggu hukuman. Siap. Jing Tian, kamu tidak boleh perlakukan kami seperti ini. Jing Tian, kamu pengkhianat. Saudara, kamu juga turun. Ini salahku. Ngomong apa? Kamu sudah dapat kehidupan baru. Aku benar-benar sembuh.
Xiaogang, kamu ikut aku bertahun-tahun. Aku putuskan berikan Hotel Empire untuk kamu pimpin. Hotel top di Jiangcheng itu, nilainya minimal 20 miliar. Untukku, saudara baik. Kerja baik, aku percaya padamu. Tuan muda, aku sudah masukkan Suan Ming Erlau ke penjara langit. Feng Ling akan pergi ke ruang hampa. Menunggu di tembok. Kembali. Feng Ling, masalah ini bukan salahmu. Bawahan tidak becus mendidik, rela dihukum. Aku curiga. Ada pengkhianat di sekitarmu. Apa? Ternyata dia, bawahan segera urus. Hei, kakak kedua. Adik, buruan pulang, ada masalah. Ini yang kalian bilang. Ada masalah? Iya, kalau nggak gitu bilang, kapan lagi kamu? Pulang sekali? Cepetan makan. Ini udang, favoritmu waktu kecil. Makasih, kakak kedua. Udang udah bosen, coba daging iga. Yang aku masak. Makasih, kakak pertama. Dari kecil sampai gede, nggak pernah ngalahin aku. Nggak ngalah, ini namanya persaingan sehat. Makasih, kakak kedua. Makan ini. Makasih, kakak. Makan ini. Kakak pertama, kakak kedua. Kakak pertama, kakak kedua. Stop. Kayaknya malam ini susah cerna nih. Kakak kedua, ngapain sih? Nanti, panggil aja Menghan. Menghan. Kakak pertama, ngapain sih? Nanti, panggil aja Mengyao. Tapi, aku cuma punya 2 kaki. Satu-satu. Kalian mau ngapain? Aku kasih tahu, aku khusus belajar. Pijat 17 jurus buat dia. Kebetulan. Aku juga. Cakar tulang 9 yin. Yari Vidra super kuat. Pijat 6 meridian. Delapan belas Yuzapan Naga. Hai. Kalian mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Aku takut tidur sendirian. Udah, nggak usah bercanda. Aku kesini ada urusan. Urusan apa? Pura-pura jadi pacarku sehari. Ngapain? Kamu. Aduh, perutku sakit. Aku mau ke toilet dulu. Berdiri. Baiklah kalau begitu. Besok giliranmu, lusa giliranku. Siapa juga yang bakal halangin? Oke. Jingtian, nikmatin aja. Malam jomblomu. Lin Menghan, cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Tuatu, Anda datang juga? Hadirin sekalian, Anda semua adalah orang-orang terpandang di Jiangcheng. Tapi malah ditindas sama anak kemarin sore, rela? Emangnya rela bisa gimana? Lelaki itu didukung sama saudari Lin dan Dewi Feng Ling. Kita bertiga ini kayak capung yang mau halangin kereta, gampang banget dikalahin. Meskipun aku ini juga orang Jing, tapi nggak tega lihat keluarga Jing menuju kehancuran. Makanya, aku mau ajak kalian bersatu, lawan musuh bersama. Tentu, yang nggak mau gabung, aku nggak maksa. Tapi, sebelumnya ku bilang, aku nggak sendirian berjuang. Majikanku adalah penatua kegelapan Dongying, Shishian Yusen. Shitianyo Usan yang menyatu dengan gagak buronan. Bukannya dia disingkirkan waktu invasi Beijing, berkat kerja sama keluarga Jing dan perguruan Xia? Itu cuma siasat mengulur waktu doang. Selama 15 tahun ini, dia mengumpulkan kekuatan, nunggu waktu yang tepat. Cuma buat bunuh Jing Tian, bagi-bagi Xing Chen Bian. Wah, dengan dukungan Tuan Shitian, kita pasti nggak bakal kalah. Hahaha, Hadron.
Masih ragu-ragu apa lagi? Punya Xing Chen Bian. Kita bisa kuasai dunia persilatan. Aku nggak mau Xing Chen Bian. Aku cuma mau Lin Menghan. Dasar, lihatlah betapa piciknya dia. Hadirin, kuasai Xia sudah di depan mata. Hahaha. Belong. Kemarin malam pergi kemana? Kita, Kakak, kan sudah janji dari awal. Kemarin Jingtian itu giliranku. Kamu kok ikut campur banget sih? Baiklah kalau begitu. Malam ini, giliranku. Maaf ya. Malam ini ada upacara serah terima grup Jingyao. Dia masih milikku. Apa? Menghan kenapa? Ini jangan-jangan Tuan Jing yang legendaris itu? Bahkan lebih ganteng dari yang dibayangkan. Bisa sekaligus dicintai oleh CEO grup Jingyao dan Jenderal Perkotaan Jiangcheng. Sungguh membuat orang lain iri hati. Kalau aku bisa seperti itu, lebih baik mati 20 tahun lebih cepat. Kurang dong. Setidaknya 50 tahun. Ngomong-ngomong, kalian dengar ada tamu misterius malam ini? Jangan-jangan dia, grup Nanhai? Katanya, grup Nanhai bersedia bergabung dengan grup Jingyao. Bersama-sama memberikan grup kepada Tuan Jing. Apa? Kalau dua pedang bersatu. Bukankah itu akan menguasai bisnis global? Menghan, ini yang kau bilang kejutan? Suka, kakak? Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Haha. Aku memang tak bisa menandingimu, tapi aku bisa mengalahkanmu. Paman Nanhai, tak kusangka kau bisa membuat keputusan seperti ini. Nok. Aku telah mengorbankan seluruh hidupku. Dan baru bisa imbang dengan bakat mudamu. Sudah saatnya pensiun. Asalkan kita berdua menandatangani kontrak ini, maka semuanya akan selesai. Ini juga bisa jadi hadiah untuk Tuan Jing. Ambil stempelnya. Kontrak resmi berlaku. Tolong serahkan kepada CEO baru. Ah nak, biar aku yang menyerahkan. Ini juga bisa menunjukkan kesetiaanku pada Tuan Jing. Tuan Jing, asalkan Anda membubuhkan cap jempol di kontrak ini, grup ini akan menjadi milik Anda. Ini sebagai tanda kesetiaanku pada Anda. Tuan Nanhai, mulai hari ini, kita berdua akan memimpin grup bersama. Aku sudah tua. Sebaiknya menyiram bunga dan memelihara burung. Menikmati masa pensiun, bukankah itu indah? Aku, Nanhai, mana mungkin menyerahkan grup pada pengkhianat negara. Paman Nanhai, apa yang kau lakukan? Semuanya, kita telah dibohongi. Dia sama sekali bukan Tuan Jing. Dia adalah sisa keluarga Jing, Jing Tian. Apa yang kau omongkan? Omong kosong? Kalau tidak, mengapa di lehernya ada pusaka negara Daxia, Xing Chen Bian? Tidak mungkin. Benar-benar Xing Chen Bian, pengkhianat negara, pantas mati. Ganyang pengkhianat negara. Bisa mengalahkan orang. Untung ada Anda, kalau tidak reputasiku akan hancur. Dan dicap sebagai pengkhianat negara. Dengan kontrak ini, kita bisa menguasai dunia. Nanhai, aku akan memberimu penghargaan besar. Pak Tu, apa maksudmu? Mulai hari ini, aku tidak akan lagi membantu kejahatan. Kami bersumpah setia untuk mengungkap kebenaran tentang dirimu. Kau pengkhianat negara, apa hakmu berdiri di sini? Kalau aku jadi kau, sudah lama aku bunuh diri. Menghan, cepat tinggalkan dia. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan Jingtian seumur hidupku. Baik, kalau begitu matilah kalian. Kalian sangat berani.
Feng Ling, kau sangat berani. Di depan semua orang, kau masih berani membantu kejahatan. Aku menyarankanmu sebaiknya bergabung dengan kami. Ternyata benar dugaanku, kalian berani karena ada yang mendukung. Mungkin, ada hal-hal kotor di belakang layar. Kalau ku beritahu, kau pasti ketakutan. Di belakang kami ada Tuan Shitianyo Usan. Apa? Sesepuh gelap dari timur. Shitianyo Usan. Bagaimana? Takut kan? Tunggu, Tuan Shitian akan datang. Pasti akan menghancurkan kalian sampai habis. Tidak perlu menunggu. Dia adalah Shitianyo Usan. Kau tahu terlalu terlambat. Ibu, Jing Tian, tidak menyangka kan? Aku memang tidak salah tebak. 15 tahun yang lalu. Kau, Shitianyo Usan, mengeluarkan perburuan untuk membasmi keluarga Jing dan Lin. Semua untuk bintang yang berubah. Jangan asal tuduh, kau pengkhianat. Jangan lemparkan kesalahan pada kami. Benar, semua orang, jangan tertipu oleh orang seperti ini. Dia hanya bertahan hidup dengan susah payah. Kita semua harus bersatu, memberitahu rakyat Xia. Gunakan opini untuk menghancurkannya. benar-benar tidak kapok sampai dapat masalah. Shitianyo Usan adalah jelmaan burung gagak yang lari dari kematian. Pasti ada tato gagak di lengannya. Kekek Chu. Aku mohon tunjukkan kedua lenganmu untuk membuktikan kesucianmu. Hahaha. Apa kesucian? Ha. Aku memang Shitianyusan. Semuanya sudah terungkap. Kenapa kalian tidak menyembah Tuan Muda? Apakah kalian ingin bekerja sama dengan musuh dan dicap sebagai pengkhianat? Hahaha. Uang dan sandera ada di tangan kami. Apa lagi yang bisa kalian sombongkan? Jing Tian, pilih satu dari dua nyawa. Atau serahkan bintang berubah, pilihan ada di tanganmu. Pangeran, keselamatan Xia bergantung pada Anda. Menurut hamba, lebih baik tidak menyerahkannya. Kenapa kau begitu kejam? Tidakkah kau lihat itu nyawa manusia? Adik, bahkan jika kita harus menukar orang, siapa yang harus kita pilih? Anak-anak, jangan bertengkar. Aku dan Bibi Jing sudah berdiskusi. Pergi atau tinggal sudah tidak penting lagi. Nak, kau sudah dewasa, saatnya membuat keputusan. Keselamatan Xia bergantung padamu, jangan biarkan bintang berubah. Jatuh ke tangan orang seperti ini. Kalian benar-benar menjijikan. Terakhir kali, kalian berdua juga bilang akan bunuh diri. Untuk melindungi Jing Tian. Aku ingin lihat apa trik kalian hari ini. Ini namanya ikatan keluarga. Kau tidak akan pernah memilikinya. Benarkah? Jing Tian, cepat buat pilihan. Aku sudah tidak sabar. Kami berdua telah membuat kalian bertiga menderita. Jangan khawatir, nak, kami sudah memutuskan untuk bunuh diri. Untuk kemakmuran Xia. Tunggu. Puas? Kau menepati janji, tapi aku berubah pikiran. Bintang berputar, 4 penjuru. Ini tidak mungkin. Bodoh. Bintang berubah sudah menyatu denganku. Matahari, bulan, dan bintang bersatu dalam diriku. Shitianyo Usan. Matilah. Serang. Siapa yang berhasil membunuh, akan kuberi hadiah besar. Keluarga pedang Lin yang kecil, hari ini akan dihapus dari dunia persilatan. Tidak mungkin. Lembek sekali. Jing Tian hanya mengajari. Kami berdua-dua jurus. Sejak itu, keluarga pedang Lin masuk 3 besar dunia persilatan. Shitianyo Usan. Apalagi yang mau kau katakan? Hahaha. Kalau aku sudah turun tangan, kalian semua bisa pergi ke neraka. Tuan Shitian, akhirnya Anda menunjukkan kekuatan sejati. Ah. Hahaha. Bangun kesadaran apa ini? Akhirnya, dengan Tuan Shitian yang turun tangan, kalian akan segera menjadi mayat-mayat. Benar. Hendron Muda, biarkan aku yang menangani. Wahahaha. Bagaimana mungkin bahkan Dewa Feng Ling dikalahkan dalam satu serangan, berarti kita akan... Hati-hati Jing Tian. Apa yang terjadi? Tubuhku, kenapa tidak bisa bergerak? Shitianyo Usan.
Kau membantai dua keluarganya, membuat mereka menanggung tuduhan palsu. Masih berhayal menyerang Daxia? Hari ini aku akan menghukummu di tempat. Aduh ini. Bawa mayat orang ini pergi. Parade di jalan untuk membersihkan nama baik keluarga Jing dan Lin. Siap. Pangeran muda, sebenarnya kami sedang menyamar. Membantumu menggengkap delangnya. Benar pangeran muda, kami semua warga yang baik, pangeran muda. Mohon maafkan kesalahan kami. Berilah kami kesempatan hidup, kami mohon. Berilah kami kesempatan hidup. Kalian ingin aku memberi kesempatan hidup? Panggil orang. Orang-orang ini berkhianat pada negara. Besok siang. Hukum di tempat. Siap. Apa? Pangeran muda. Pangeran muda. Pangeran muda. Aku punya kontrak. Mari kita bicara lagi. Ibu. Kita akhirnya bersatu kembali. Mulai sekarang, kita tidak akan terpisah lagi. Selamanya bersama, 15 tahun ini kau sudah bekerja keras. Keamanan Daxia ada di pundakmu, denganmu di sini. Daxia pasti akan makmur. Selamat datang kembali pangeran muda. Semoga Daxia makmur. Setelah urusanmu selesai, bukankah seharusnya kita menyelesaikan urusan kita berdua? Apa urusanmu? Ada aku juga. Kita berdua sudah menjadi suami istri. Kalau sudah ya sudah, aku mau memberinya 8 anak. Tuan, sampai saat ini, aku tidak ingin menyembunyikan lagi. Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Reuni sekolah kok diadakan di Hotel Imperial? Bukan aku yang pilih, tapi Menghon. ngomong-ngomong, dia datang. Menghon. Lama tak jumpa, kamu seperti kupu-kupu yang terbang ke dalam dadaku. Ini siapa? Aku pacarnya. Halo. Menghan, aku sangat kecewa padamu. Meskipun kamu mundur ke garis belakang, tapi setidaknya kamu masih CEO grup Jingyao. Masa kamu asal cari orang untuk menggantikan? Aku kasih tahu, aku manajer Hotel Imperial ini. Orang rendahan sepertimu, jangan berdiri di sini. Bahkan cuma melirik ke dalam. Akan langsung diusir. Dengar ya, nanti ikuti aku dari belakang. Jangan sampai hilang. Dasar loser, apa kamu mencium bau kentutku? Sampai bisa menemukan tempat ini? Tapi maaf ya, hari ini di sini. Tidak ada tempat untukmu. Wantong, aku sarankan jangan keterlaluan, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Cuma bercanda, suamimu yang sampah, mana mungkin aku tidak menjamu dengan baik? Kasih dia kursi yang jelek. Baik. Duduk. Menghan. Kamu tahu. Selain bisa main biola, aku juga ahli dalam apa? Sebenarnya yang paling kuasai adalah menilai barang antik. Khususnya kayu mistis. Tidak pernah salah menilai kursi ini. Tidak biasa. Terbuat dari kayu nanmo emas, hanya perlu duduk 3 menit. Bisa memperpanjang umur. Sayang, kamu bilang begitu, aku jadi ingat. Dulu waktu aku ke Beijing, bertemu Raja Zhenbei. Dia juga punya kursi seperti ini, Raja Zhenbei juga punya. Sayangnya, pemilik kayu ini tidak tahu nilai. Kayu bagus seperti ini malah dibuat kursi. Sayang sekali. Teman sekelas, mau coba? Pergi sana. Kalian sampah rendahan, barang-barang. Hina seperti kalian, pantas? Betul sekali. Sifat seperti apa? Pantas dapat posisi seperti apa? Kursi ini paling cocok untukmu. Kau tahu diri juga ya. Tertawa lagi, nanti kalian semua kumasak. Bocah kurang ajar, berani main-main denganku. Aku tidak main-main, kau sendiri yang kurang pikiran. Akan kubuat kau kehilangan akal, percaya tidak? Coba sentuh dia sedikit saja. Lin, minggir cepat atau jangan salahkan aku. Ribut apa sih? San, kenapa baru datang? Kami sudah menunggumu lama. Menger. Duduk. Hadirin, pesta alumni hari ini terutama untuk San yang baru pulang dari luar negeri, semua tahu.
Macan di kota kita. Keluarga Su sudah dihapuskan oleh Tuan Jing. Konon Tuan Jing akan mengangkat keluarga San menjadi macan baru di kota ini, Tuan Jing. Dia adalah orang penting bagi Feng Ling. Jika keluarga San dapat perhatian Tuan Jing, masa depan akan sangat gemilang. Mari kita dengarkan sepatah dua kata dari San. Tepuk tangan yang meriah. Meskipun sudah pasti. Tapi kalian tidak perlu terlalu menghormatiku. Lagi pula, kita teman sekelas. Selain hal ini, hari ini, aku ada satu hal lagi untuk umumkan. Aku setuju menikah dengan Lin Menghan. Apa? Menghan, jangan lagi membuat penjelasan sia-sia. Waktu sekolah dulu, semua orang menyukaiku. Hanya kau yang acuh tak acuh, aku tahu. Kau pura-pura tenang, sebenarnya. Sudah lama naksir diam-diam. Berani juga kau menebak. Sudah cukup. Mari kita berjalan bersama menuju hari esok yang indah, setuju? Menghan, maukah kau menikahiku? Nikahi Jia. Tidak mau. Siapa kau sampai berani ikut campur? Dia adalah tunanganku. San. Lin Menghan, aku dan kau tidak bisa dikatakan pasangan yang sepadan, setengah-setengahlah. Si imut ini, ada bagian mana yang bisa menyaingi aku? Butuh alasan untuk mencintai seseorang? Aku sudah mencintainya selama 15 tahun, sejak dia berkorban untukku. Segalanya milikku adalah miliknya. Berdasarkan apa kau berani disamakan dengannya? Maaf, mobil sport siapa yang menghalangi? Tolong geser. Kempengen. Bicara soal uang, soal kemampuan, ada bagian mana yang bisa menyaingi aku? Bahkan jika seluruh bagian tubuhmu dijual, tak akan sebanding dengan sehelai buluku. Maaf, itu Porsche edisi terbatas. Bukan barang murahan sepertimu. Aku. Milikku. Miliknya. Menghan, kita semua sudah saling mengenal. Apakah layak kau melakukan ini untuknya? Iya, Menghan, kenapa harus? Kunci mobilmu dimasukkan ke sakunya? Diam saja, aku sudah tahu kebohonganmu. Menghan, cinta itu suci. Sekarang ada pilihan yang lebih baik, takkan kau pertimbangkan? Aku tak perlu pertimbangkan lagi. 15 tahun lalu sudah kupikirkan, seumur hidup. Hanya dia yang ku mau. Astaga, kau terlalu menganggapnya suci. Seperti Tuan Jing itu. Kenapa? Kau tak percaya? Percaya padamu lebih baik percaya Kaisar Qin. Tuan San, anak ini berani menyamar sebagai Tuan Jing yang terhormat. Dia pasti tak ingin hidup. Kalau mau mati, jangan libatkan keluarga kami. Menghan, hari ini kita putus hubungan. Hari ini aku traktir siapa saja kecuali kamu. Menghan, jangan ikut campur. Ini demi kebaikanmu, makan ini. Harganya ratusan ribu kan? Si imut ini. Kalau bukan gigolo, jual semua harta pun tak akan cukup. Aku makan di Hotel Imperium ini. Perlu bayar? Dari ucapanmu, pemilik Hotel Imperium adalah temanmu? Benar. Hilah. Terbukti kau memang dikasih muka malah nggak mau. Empire Group baru saja ganti bos. Bahkan keluarga San belum sempat menjalin hubungan. Kamu si imut-imut kecil. Berani juga cari muka di sini. Gimana? Mau aku panggil Zougang? Berani. Langsung sebut nama bos kami. Kayaknya kamu belum kapok ya. Nanti kalau bos kami datang, kamu akan dilempar ke belakang buat makan anjing. Halo, Direktur Yo. Aku, Xia Otong. Di sini ada orang yang pakai nama kamu buat makan gratis. Caterlaw-Yuan. Jangan biarkan dia pergi. Aku segera ke sana. Poka. Tunggu Ayane Zibmo. Reuni sekolah. Bicara mati nggak enak deh. Aku orang baik loh hari ini. Asal kamu lewat bawahku. Aku bisa bantu minta ampun ke Direktur Yo. Siapa tahu, masih bisa dikasih mayat utuh. Sun Tao, jangan keterlaluan. Kesabaranku ada batasnya. Caterlaw-Yuan, demi cinta, aku rela lakukan apa saja. Dikasih kesempatan malah nggak bisa. Bantuin Jia. Siapa yang bantu hari ini, nanti kalau aku jadi raja di sini, pasti ku balas budi. Berhenti.
Direktur Yo, kenapa baru datang? Hari ini untung ada yang Master Sun, kalau enggak, situasinya bakalan kekal. Oja? Sobat baik, Kamu baru beberapa hari menjabat. Kalau ada salah, perbaiki. Kalau enggak, jaga sikap. kamu cepat pergi dari sini. Nggak usah datang lagi. Deng Gejilas, yang Master Sun? Tolong bantu aku minta ampun, Direktur Yo. Apa kamu salah orang? Berani mukul aku? Kamu tahu aku siapa? Keluarga San itu apa? Aku kasih tahu. Aku bisa seperti sekarang ini, semua karena Tuan Jing. Di seluruh Jiangcheng, hanya dia yang aku dengar. Keluarga San mau jadi raja di Jiangcheng? Nunggu kehidupan selanjutnya deh. Oh ya, besok aku akan menyerahkan Jingyao grup kecilku. Ketunanganku. Kalian jangan lupa datang ya.